Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Eh, Sejumlah media provinsi ada di ruang Bapak sini setelah kami direkomendir oleh Kepala BPN Kota Kupang terkait kinerja kita Siap. dan kolaborasi kita yang hingga 2023 ini telah mengatasi banyak persoalan pertanahan, tapi juga ada sejumlah agenda yang masih tertinggal. Nah, kapasitas Bapak, nama Bapak sekaligus tugas-tugas sekarang, dan mungkin Bapak gambarkan sedikit tentang kerja-kerja kita di 2022-2023. Siap. Oke, baik, siap. Jadi terima kasih teman-teman media, wartawan yang diundang ke sini. Kebetulan saya dipercayakan oleh pimpinan untuk kemudian memfasilitasi bapak-bapak, saudara-saudara dong di sini. Saya jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Kupang. Nama Mikael Agung Nilburan, sarjana hukum, asal dari Lembata, sudah di sini sejak 2020. Jadi kurang lebih 4 tahun jalan sudah bersinergi dengan dua pimpinan, sebelumnya Ibu Francisca, sekarang dengan Pak Iksam Soda. Baik, untuk 2023 sendiri kita ada beberapa agenda prioritas program strategis nasional yang dipercayakan oleh pusat ke kita. Di antaranya satu yang paling dominan yang dikenal di masyarakat, pengganti program nasional agraria PRONA adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dari target yang dipercayakan ke kantor kota itu sejumlah 428 bidang. Kita sudah selesai alhamdulillah di bulan Juli akhir. Jadi persis di tanggal 1 Agustus itu kita 100%. Kita sudah terbit hak, dan untuk selanjutnya itu tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari pimpinan, juga dari Bapak Kekanwil untuk dalam rangka penyerahan produk sertifikat. Kemarin kita ada kunjungan Pak Menteri di hari Jumat ya, tanggal 15 kemarin. Teman-teman media juga tahu itu penyerahan sejumlah 10 ya dari produk pendaftaran tanah sistematis lengkap milik perorangan atau masyarakat. Nilai mata itu 10 orang. Lalu satu itu terbit juga dari PTSL, itu atas nama badan gereja Masei Injili di Timur Fatubena Kolhua. Itu satu juga yang terbit di program PTSL kita tahun 2023, dan kita bersyukur kemarin langsung diserahkan oleh Bapak Menteri. Dari 428 itu masih tersisa 420-an. Tidak, 400 belasan lah sekitar itu yang belum diserahkan, dan akan kita koordinasi untuk penyerahan dalam waktu dekat kepada masyarakat penerima. Sebarannya cukup lumayan di Kota Kupang. Yang pertama paling besar itu di Kelurahan Naimata 160 bidang, kemudian Kelurahan Kolhua itu 54 bidang, kemudian yang paling besar selanjutnya adalah Kelurahan Fatukua 193 bidang, lalu Naioni 12 dan Sikumana 9. Total 428, dan kita sudah selesai 100%. Kita bersyukur untuk kinerja teman-teman di fisik. Kebetulan saya juga ketua panitia, sehingga penandatanganan dokumen sertifikat itu langsung dibawa kendali ketua panitia judikasi saya sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang berikut ada kegiatan PSN lain itu Lintor sejumlah 60 bidang. 60 bidang sekarang dalam proses pengumpulan data yuridis di lapangan. Ada 20-an yang sudah sidang panitia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan terbit sertifikat. Dan itu kewenangan ada di seksi 2, kepala seksinya Pak Robertius Mule. Itu pendaftaran, penetapan hak dan pendaftaran. Lalu saya konsentrasi untuk ke seksi 5. Seksi 5 ini yang membidangi
pengendalian dan penanganan sengketa. Jadi semua hak-hak tanah itu di bawah pengendalian kita. Kita lihat apakah tanah yang diberikan sesuai dengan haknya itu diperuntukkan, digunakan sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya atau tidak. Lalu ada tugas penting besar di kami yang kami tangani adalah penanganan masalah atau sengketa. Penanganan sengketa sekarang kurang lebih di pertengahan semester 2 dan sudah masuk ke semester 2, minta maaf. Itu kita di sengketa saja sudah 55 kasus yang masuk ke kita. Wow. Itu belum ditambah dengan 2022 yang terbawa sampai dengan 2023. Jadi kurang lebih 93 kasus total. Dan dari 55 untuk 2023 saja, itu kita sudah penyelesaiannya itu kurang lebih 19 kasus. Dan kita bersyukur dari 19 itu 12 kasus itu damai. Wow. 12 kasus itu damai. Jadi kita membantu masyarakat pencari keadilan. Jadi tidak melulu ke opsi litigasi di peradilan ya. Betul. Opsi win-win solution untuk perdamaian itu idealnya mesti harus menjadi nyawa dan roh untuk penanganan di seksi 5 di kita. Lalu dari total sengketa itu, di samping sengketa ada perkara itu perkara perdata itu sejumlah 29 perkara. 29 perkara yang sudah selesai 9, kemudian dalam proses penanganan penyelesaian di tingkat litigasi itu ada 20 perkara. Kemudian di Peradilan Tata Usaha Negara total ada 8, 1 sudah selesai dan 7 dalam proses juga. Jadi kurang lebih kita di samping litigasi di peradilan, kami juga menyelesaikan secara non litigasi di sini melalui gelar-gelar mediasi. Kita berpatokan di Permen 21 2020. Kenapa tersendat begitu lama dari 50-an kita hanya 19? Karena memang tahapan proses untuk sampai ke penanganan saja itu ada sekitar 6 tahapan. Kita kaji dulu kasus masuk, kita kaji apakah masuk kewenangan BPN kementerian kita atau tidak. Lalu setelah kita kaji, kita gelar, lalu kita undang para pihak untuk mediasi. Mediasi juga bukan satu kali saja, tapi sampai dengan 3 kali. Jadi itu memang secara maksimal begitu. Lalu ada tugas-tugas tambahan yang pimpinan percayakan ke kita. Di samping tadi itu ketua panitia adjudikasi, kemudian juga orgap untuk pengambilan data-data yuridis di lapangan. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan tugas kewenangan yang paling utama adalah bagaimana roh daripada bidang ini, soal pendamaian. Persoalan yang sangat pelik begitu sehingga orang sampai kepada proses litigasi. Kira-kira dari masyarakat unsur apa saja yang menjadi kendala di sana sehingga baik, jadi itu yang kita bedah dan kita arahkan menjadi tipologi. Jadi ada berbagai macam tipologi sengketa. Yang pertama itu yang paling banyak kita temui di kota adalah tipologi sengketa terkait penguasaan dan pemilikan tanah. Penguasaan dan pemilikan tanah itu sangat mendominasi. Jadi misalnya waris yang belum dibagi atau ahli waris yang satunya belum tanda tangan untuk sebagai ahli waris untuk melepaskan hak pada orang lain. Lalu tipologi yang berikut tumpang tindih kepemilikan, overlap, tumpang tindih. Jadi sudah ada hak misalnya di bidang ini, kemudian ada bidang tanah yang masuk lagi untuk dilekati hak di atas bidang tanah yang sudah dilekati. Jadi overlap atau tumpang tindih. Jadi seperti itu. Lalu ada tipologi batas tanah, batas tanah, pilar dan lain sebagainya. Yang mendominasi itu. Lalu ada tumpang tindih perkara. Banyak di Kupang. Indikator mengukur capaian keberhasilan daripada kerja-kerja progres
BPN NTT itu Kota Kupang menjadi semacam remote. Nah, jadi kalau misalnya kami lihat situasi terjadi soal kasus yang begini banyak, mungkinkah itu juga dapat kita gambarkan di kabupaten kota, 22 kabupaten kota ini? Iya betul. Di sini ini barometer, Kota Kupang itu barometer. Di samping ibu kota provinsi. Lalu di sini ini kan nilai ekonomi tanah tinggi sehingga kepentingannya masuk lalu menjadi potensi sengketanya besar sekali. Lalu kita di sini SDM juga karena kota, maka kemudian SDM juga sangat diperhatikan oleh pimpinan. Siap. Terlepas dari teman-teman kita di kabupaten yang lain, biasanya semua hasil dokumentasi proses tahapan beracara litigasi maupun non litigasi biasanya berpatokan di depan kota. Nah, dalam hubungan dengan peringatan Hari ATR BPN nanti tahun 2023 ini kan tema sentralnya itu, tema induknya itu adalah sinergi dan kolaborasi menuju Indonesia maju. Betul. Jadi sudah digambarkan tadi bahwa memang BPN tidak bisa kerja sendiri. Bukti di Kota Kupang membangun sinergi dan kolaborasi. Mungkin bisa digambarkan karena peliknya permasalahan itu tidak bisa sendiri. Mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini coba digambarkan, Bang. Oke, baik. Itu penting sekali. Saya sangat apresiasi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Karena sekarang BPN juga dalam porsi untuk kemudian bergandengan tangan dari institusi-institusi lain. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Untuk pemberantasan mafia tanah, penyelesaian sengketa kita, kemudian pendaftaran tanah sistematis, kita butuh namanya 3 pilar. Yang pertama yang harus ditingkatkan itu bagaimana koordinasi kita, sinergi kita dengan aparat penegak hukum. Itu penting sekali. Karena ada potensi pidana di sana. Karena kita ini adalah pejabat atau usaha negara. Lalu karena APH itu berperan di dalam potensi itu, maka kemudian yang sinergi berikut yang kita bangun adalah dengan badan peradilan. Ya, karena muara semua sengketa itu kan arahnya ke sana. Lalu yang paling penting kembali adalah dengan pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini pihak pemerintah kota kalau di BPN kota. Pemerintah Kota Kupang, sinergi kembali juga dengan pemerintah provinsi terkait dengan semua aset-aset, semua pelepasan hak terkait tanah aset. Dan itu 3 pilar itu yang memang harus digalakkan betul, dan itu harus kuat sinerginya, biar kita tidak dibawa ke sana kemari. Betul. Kasus kemarin itu bagaimana rapuhnya BPN. Betul sekali. Betul. Sampai kita punya mantan kakak. Betul. Korban. Itu sebenarnya ada di ranah pemerintah kota. Betul. Melepaskan. Ya, siap. Nah, seruan Bapak untuk masyarakat kita nih, bahwa tanah itu punya berbagai aspek kepentingan. Walaupun kita punya persoalan, tapi mesti harus dicari jalan damai tadi. Ini kan semua untuk kemaslahatan. Mungkin saran Bapak untuk masyarakat kita, kalau ada permasalahan itu ambil langkah-langkah berprosedur hukum, tidak jalan pintas atau tidak mengambil langkah-langkah yang mencederai hukum. Mungkin saran Bapak sebagai salah satu bagian dari komponen ini. Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, terakhir kemarin yang paling elegan untuk penanganan itu tentu melalui non litigasi. Kita ngomong dari hati ke hati. Banyak yang kita selesaikan damai. Jadi minimal prinsipal atau kuasa hukum, minimal komunikasi dan DPR. Ini langkah apa yang kita harus tempuh. Dan saran saya, semua upaya itu dimaksimalkan ke arah non litigasi. Karena di sana ada pembicaraan dari hati ke hati dalam upaya untuk win-win solution. Lalu yang berikut, jaga untuk
tanahnya tidak boleh diokupasi atau disorot oleh pemerintah. Siap. Maka polisi bagi bidang tanah masyarakat adalah pilar itu. Pilar itu penting. Jadi ketika sudah dilekati hak harus dibuktikan fisiknya itu melalui pilar. Siap. Kita tidak cukup pegang sertifikat. Siap. Karena asas kita di BPN itu positif tapi tendensinya negatif. Negatif. Jadi, positif belum tentu menjadi murni. Murni positif. Ketika ada bukti lain, ketika ada argumentasi hukum lain yang bisa membatalkan sertifikat bisa batal. Dan itu kita sudah punya pengalaman banyak untuk pembatalan hak Seperti itu. atau amal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Siap. Dalam rangka hari ulang tahun Bapak, Siap. kami media mengucapkan selamat menyongsong peringatan hari lahirnya acara BPN Bapak. Siap. Kepada Bapak terkait peran media dalam rangka literasi dan edukasi, mungkin 1-2 kata Bapak sampaikan untuk teman-teman media. Teruslah berorientasi untuk membentuk sebuah peradaban media dan juga tentu dalam hal supaya masyarakat itu betul-betul mencerna bijak dan kemudian punya pikiran solutif ya terkait dan berita. Jadi teman-teman media juga tentu harus objektif, tidak berat sebelah. Ketika ada yang menyinggung lembaga atau mendiskreditkan lembaga, teman-teman hadir untuk kemudian mengangkat dengan situasi yang betul-betul objektif. Siap. Itu kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Agung, sukses selalu untuk tugas-tugasnya. Kakak-kakak semua.